Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, saya Lira Lestari dan kita akan membahas topik yang sangat strategis di dunia bisnis modern, integrasi sumber daya manusia global di era tanpa batas. Bayangkan sebuah dunia tanpa batas geografis, di mana letak terbaik dari berbagai penjuru dunia bisa berkumpul, berkolaborasi, dan menciptakan inovasi bersama. Ini bukan lagi mimpi di masa depan. Ini adalah realitas yang kita hadapi sekarang. Era globalisasi telah mengubah peta persaingan bisnis secara fundamental. Pasar tidak lagi terbatas pada batas negara. Jaringan bisnis melampaui benua. Dalam konteks ini, sumber daya manusia menjadi aset strategis yang membedakan organisasi pemenang dari yang tertinggal. Pertanyaannya, bagaimana organisasi modern mengintegrasikan talenta dari berbagai latar belakang, budaya, dan negara? Apa tantangan utamanya? Dan bagaimana teknologi berperan dalam proses ini? Dalam 30 menit ke depan, kita akan membahas secara komprehensif tentang integrasi SDM global. Kita akan mempelajari konsep dasar, jenis-jenis SDM dalam organisasi global, tantangan utamanya, peran teknologi, hingga tren mobilitas talenta di era modern. Dan yang paling menarik, kita akan membahas studi kasus nyata dari Indonesia, transformasi tata kelola SDM global di PT Garuda Indonesia, sebuah BUMN strategis yang berani mengintegrasikan talenta global tanpa kehilangan kedaulatan nasionalnya. Jadi, pastikan Anda stay tune sampai akhir. Mari kita mulai perjalanan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu memahami mengapa integrasi SDM global menjadi begitu krusial di era sekarang. Berdasarkan materi yang saya pelajari dari berbagai sumber, ada 3 alasan utama yang perlu kita cermati. Pertama, globalisasi bisnis. Pasar dan jaringan bisnis kini telah melampaui batas geografis. Organisasi modern memiliki peluang ekspansi tanpa batas. Tapi, perlu diingat, dengan peluang besar, datang juga tantangan besar. Ketika bisnis kita beroperasi di 20 negara, kita tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kerja dari satu negara saja. Kita membutuhkan talenta lokal yang memahami pasar masing-masing. Kedua, SDM sebagai aset strategis dalam persaingan global yang semakin kompetitif, teknologi bisa dibeli, mesin bisa diimpor, tapi SDM berkualitas itulah faktor pembeda utama. Organisasi yang mampu menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik akan memenangkan persaingan. Ketiga, kolaborasi lintas budaya. Inilah inti dari integrasi SDM global. Ketika talenta dari berbagai latar belakang budaya, negara, dan perspektif bekerja sama, terjadi sinergi yang luar biasa. Inovasi lahir dari perbedaan, kreativitas muncul dari keragaman. Tidak ada inovasi besar yang lahir dari pemikiran yang seragam. Dalam literatur manajemen SDM global, kita mengenal 3 kategori utama talenta. Mari saya jelaskan satu persatu. Pertama, Parent Country National atau PCN. Ini adalah karyawan dari negara asal perusahaan yang ditugaskan ke cabang internasional. Mereka membawa nilai dan budaya organisasi, memastikan bahwa standar perusahaan terimplementasi dengan baik di seluruh dunia. Mereka adalah duta budaya perusahaan. Kedua, Host Country National atau HCN. Ini adalah karyawan lokal dari negara tempat operasi cabang. Mereka memahami pasar dan budaya setempat dengan sangat mendalam. Mereka tahu bagaimana berbisnis di negara mereka sendiri, bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan lokal, dan bagaimana menavigasi regulasi setempat. Mereka adalah jembatan antara perusahaan dan pasar lokal. Ketiga,
Third Country National atau TCN ini adalah karyawan dari negara ketiga yang ditugaskan ke lokasi berbeda. Misalnya, seorang profesional dari Singapura yang ditugaskan di kantor perusahaan di Dubai, atau seorang ahli Jerman yang bekerja di cabang perusahaan di Brasil. Mereka membawa perspektif dan keahlian lintas budaya yang unik. Setiap kategori ini memainkan peran strategis dalam membangun kehadiran global yang kuat dan berkelanjutan. Kombinasi yang tepat dari ketiganya akan menciptakan organisasi yang tangguh, adaptif, dan kompetitif. Tapi, tentu saja, mengintegrasikan ketiga jenis talenta ini tidaklah mudah. Ada tantangan-tantangan besar yang harus dihadapi. Jika integrasi SDM global semudah membalikkan telapak tangan, semua organisasi pasti sudah melakukannya. Realitanya, ada 3 tantangan utama yang sering menghambat proses ini. Tantangan pertama, keragaman budaya. Ini mungkin yang paling fundamental. Perbedaan nilai, norma, gaya komunikasi, bahkan persepsi tentang waktu dan hierarki dapat menciptakan miskomunikasi dan konflik dalam tim global. Contohnya, di beberapa budaya Asia, mengatakan tidak secara langsung dianggap tidak sopan. Mereka lebih suka mengatakan, "Kami akan pertimbangkan," yang sebenarnya berarti tidak. Di budaya Barat, ketegasan dan kejujuran justru dihargai. Ketika dua budaya ini bertemu dalam satu tim, potensi kesalahpahaman sangat besar jika tidak dikelola dengan baik. Tantangan kedua, adaptasi teknologi. Organisasi global harus mengimplementasikan sistem HR digital, platform kerja jarak jauh, dan tools kolaborasi yang bisa diakses dari berbagai belahan dunia. Ini membutuhkan investasi besar dan pelatihan intensif. Tidak semua karyawan, terutama mereka yang berada di daerah dengan infrastruktur teknologi terbatas, bisa beradaptasi dengan cepat. Ada kesenjangan digital yang harus dijembatani. Tantangan ketiga, ekspektasi karyawan. Generasi modern, terutama milenial dan Gen Z, memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap pekerjaan. Mereka menginginkan fleksibilitas, kesejahteraan holistik, dan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Ketika kita mengolah tim global dengan 24 zona waktu berbeda, memenuhi ekspektasi ini menjadi semakin kompleks. Bagaimana kita memastikan work-life balance ketika tim kita tersebar di seluruh dunia? Menurut penelitian dari Nadia Divani Purba dan rekan-rekan dari Universitas Negeri Medan, pengembangan SDM di era globalisasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui pelatihan kompetensi, pengembangan kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi digital seperti sistem HRIS. Sementara itu, Prof. Tineke Samuel dan tim dalam buku referensi mereka tentang strategi pengembangan SDM di era industri 5.0 menambahkan bahwa kita juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan keterampilan atau skill gap, kebutuhan akan pembelajaran berkelanjutan atau lifelong learning, isu kesehatan mental, hingga ketimpangan teknologi dan inklusivitas. Lalu, bagaimana organisasi modern mengatasi semua tantangan ini? Jawabannya terletak pada satu kata, teknologi. Teknologi telah menjadi game changer dalam integrasi SDM global, bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai fondasi yang memungkinkan semua proses berjalan mulus dan efisien. Ada 3 area utama di mana teknologi berperan sangat penting. Pertama, platform digital mobilitas. Bayangkan sebuah sistem terintegrasi yang bisa mengelola penugasan internasional, relokasi karyawan, dan tracking mobilitas talenta secara real-time di seluruh dunia. Dari visa, perumahan, hingga asuransi kesehatan, semua terintegrasi dalam satu platform. Ini bukan lagi mimpi, ini sudah menjadi kenyataan di banyak perusahaan multinasional. Kedua,
Otomasi HR lintas negara, mengelola penggajian dalam berbagai mata uang, menghitung pajak internasional, memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal yang berbeda-beda. Ini adalah mimpi buruk bagi Departemen HR. Tapi dengan otomasi, semua proses ini bisa dijalankan secara efisien. Sistem HR modern bisa menangani kompleksitas ini dengan sedikit intervensi manual. Ketiga, HR analistik dan artificial intelligence. Inilah yang paling transformatif. Dengan memanfaatkan big data, AI, machine learning, organisasi bisa melakukan analisis prediktif. Mereka bisa memprediksi talenta, mana yang beresiko hengkang, posisi apa yang akan sulit diisi di masa depan, dan program pengembangan seperti apa yang paling efektif untuk karyawan tertentu. Dahlan Somantri dan rekan-rekan dalam penelitian mereka yang berjudul Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi menekankan bahwa integrasi teknologi seperti AI dalam proses rekrutmen dan evaluasi kinerja menjadi kunci keberhasilan MSDM di era globalisasi. Tapi, teknologi saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi ini digunakan untuk mendukung pendekatan yang berpusat pada manusia, human-centric approach. Karena pada akhirnya, teknologi adalah alat, bukan tujuan. Di era industri 5.0, seperti yang dijelaskan oleh para ahli, kita bergerak menuju kolaborasi antara manusia dan teknologi cerdas. Bukan manusia digantikan mesin, tapi manusia dan mesin bekerja bersama, saling melengkapi. Dan ini membawa kita pada tren terbaru dalam mobilitas talenta global. Era tanpa batas telah melahirkan pola-pola baru dalam mobilitas talenta. Model tradisional di mana karyawan direlokasi permanen ke negara lain selama 5-10 tahun mulai ditinggalkan. Muncul model-model baru yang lebih fleksibel. Tren pertama, penugasan fleksibel. Variasi durasi penugasan kini semakin beragam, dari jangka pendek beberapa bulan, jangka panjang beberapa tahun, hingga relokasi permanen. Yang menarik, perusahaan kini semakin mempertimbangkan preferensi karyawan dalam menentukan jenis penugasan. Ini adalah pendekatan yang lebih manusiawi. Tren kedua, kerja jarak jauh atau remote work. Fenomena digital nomad, pekerja yang bisa bekerja dari mana saja di dunia, semakin populer. Mereka berkontribusi lintas negara tanpa batasan geografis fisik. Didukung oleh teknologi kolaborasi canggih, pandemi COVID-19 telah mempercepat tren ini secara signifikan. Tren ketiga, pengalaman personal. Organisasi modern semakin menyadari bahwa tidak ada dua karyawan yang sama. Pendekatan customized untuk setiap karyawan dengan paket mobilitas yang disesuaikan, fleksibilitas tinggi, dan dukungan holistik menjadi keharusan. Personalisasi adalah kunci retensi talenta global. Tapi di balik semua tren ini, ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan: pengelolaan keanekaragaman dan inklusi. Pengelolaan keanekaragaman dan inklusi. Teman-teman, sekarang mari kita masuk ke salah satu aspek paling krusial dalam integrasi SDM global, yaitu tentang pengelolaan keanekaragaman dan inklusi. Topik ini seringkali hanya menjadi wacana atau sekedar jargon di banyak organisasi. Padahal, sesungguhnya ini adalah fondasi yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan global dalam memanfaatkan potensi talenta dari seluruh dunia. Saya ingin menegaskan sejak awal, mengelola keanekaragaman bukan sekedar tentang memenuhi kuota atau terlihat baik di mata publik. Bukan sekedar tentang berapa persen karyawan perempuan di posisi manajerial, atau berapa banyak kebangsaan yang terwakili dalam tim. Ini jauh lebih dalam dari itu.
Ini tentang menciptakan nilai bisnis nyata yang berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena penelitian demi penelitian telah membuktikan bahwa tim yang beragam secara kognitif dan demografis cenderung lebih inovatif, lebih kreatif dalam pemecahan masalah, dan lebih mampu melihat peluang dari berbagai perspektif. Ketika kita melihat tim yang homogen, semua berasal dari latar belakang yang sama, pendidikan yang mirip, dan pengalaman yang serupa, kita cenderung terjebak dalam pola pikir yang sama, dalam cara berpikir yang itu-itu saja. Sebaliknya, ketika kita menghadirkan keragaman, kita membuka pintu bagi ide-ide baru, pendekatan-pendekatan segar, dan solusi-solusi inovatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Sekarang, mari kita telaah secara mendalam 3 pilar utama dalam pengelolaan keanekaragaman dan inklusi yang menjadi fondasi bagi organisasi global yang sukses. Pilar pertama, budaya inklusif. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan budaya inklusif? Budaya inklusif adalah sebuah lingkungan kerja di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, gender, orientasi seksual, usia, atau kondisi fisik, merasa dihargai, didengar, dan diberdayakan untuk berkontribusi secara maksimal. Dalam budaya inklusif, tidak ada tempat bagi diskriminasi, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Tidak ada tempat bagi prasangka atau stereotip yang membatasi potensi seseorang. Sebaliknya, setiap orang diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat yang setara. Yang menarik dari budaya inklusif adalah cara mereka memandang perbedaan. Dalam organisasi yang belum matang secara inklusivitas, perbedaan seringkali dilihat sebagai masalah yang harus diatasi, atau setidaknya sesuatu yang harus ditoleransi. Kita harus menerima mereka meskipun mereka berbeda. Ini adalah pola pikir toleransi pasif yang sebenarnya tidak cukup. Namun, budaya inklusif yang sejati, perbedaan tidak dihapuskan, justru dirayakan. Perbedaan dilihat dari sumber kekayaan organisasi sebagai aset yang memperkaya cara berpikir dan cara bekerja. Ketika seseorang dari latar belakang berbeda membawa perspektif yang berbeda, itu tidak dilihat sebagai gangguan atau hambatan, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Membangun budaya inklusif bukanlah pekerjaan sehari atau sebulan. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen konsisten dari seluruh lapisan organisasi, terutama dari puncak kepemimpinan. Budaya inklusif dibangun melalui kebijakan yang mendukung, perilaku yang diteladankan oleh para pemimpin, dan sistem yang memperkuat nilai-nilai inklusivitas dalam keseharian. Pilar kedua, menghargai perbedaan. Jika pilar pertama berbicara tentang lingkungan, pilar kedua ini berbicara tentang tindakan aktif. Menghargai perbedaan berarti organisasi perlu secara aktif membangun sistem dan kebijakan yang merayakan keragaman sebagai sumber inovasi dan keunggulan kompetitif. Perhatikan kata kuncinya, secara aktif. Ini bukan sikap pasif yang menunggu perbedaan muncul lalu meresponnya. Ini adalah upaya proaktif untuk menciptakan ruang di mana keberagaman dapat tumbuh, subur, dan memberikan nilai tambah. Apa bentuk konkret dari penghargaan aktif terhadap perbedaan? Bisa berupa kebijakan rekrutmen yang secara sadar mencari kandidat dari berbagai latar belakang untuk memperkaya tim. Bisa berupa program mentoring yang memasangkan karyawan senior dengan junior dari latar belakang berbeda untuk mendorong transfer pengetahuan lintas budaya. Bisa berupa perayaan hari-hari besar dari berbagai agama dan budaya sebagai bentuk pengakuan terhadap keragaman karyawan. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa menghargai perbedaan bukan sekedar toleransi. Toleransi berkata, saya akan menerima kamu meskipun kamu berbeda. Itu memang baik, tapi itu masih pasif. Apresiasi aktif berkata,
Saya menghargai perbedaanmu karena saya tahu itu membuat kita lebih kuat bersama. Ini adalah pergeseran dari meskipun menjadi karena, dari penerimaan pasif menjadi penghargaan aktif. Dalam konteks bisnis global, kemampuan menghargai perbedaan ini menjadi semakin kritis ketika perusahaan Anda beroperasi di 20 negara berbeda. Anda tidak bisa memaksakan satu cara pandang yang seragam. Anda harus mampu menghargai bahwa cara orang Indonesia bekerja mungkin berbeda dengan cara orang Jepang, dan cara orang Jerman memandang masalah mungkin berbeda dengan cara orang Brazil. Dan justru dari perbedaan-perbedaan itulah inovasi-inovasi besar lahir. Pilar ketiga, sensitivitas budaya. Pilar ketiga ini berfokus pada pengembangan kompetensi pemimpin global. Sensitivitas adalah budaya kemampuan untuk memahami, menghargai, dan beradaptasi dengan nuansa-nuansa budaya yang berbeda. Ini mencangkup kemampuan membaca situasi sosial dalam konteks budaya yang berbeda, kemampuan berkomunikasi secara efektif, melintasi batas-batas budaya, dan kemampuan memimpin tim multikultural dengan cara yang membuat setiap anggota merasa dihargai dan termotivasi. Mengapa sensitivitas budaya menjadi begitu penting? Karena dalam organisasi global, para pemimpin tidak hanya memimpin orang-orang yang mungkin berbeda bahasa, tetapi juga berbeda cara berpikir, berbeda nilai-nilai, berbeda ekspektasi tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya berperilaku. Seorang pemimpin yang kurang sensitif secara budaya mungkin secara tidak sengaja menyinggung anggota timnya dari budaya lain. Misalnya, di beberapa budaya, kontak mata langsung dianggap sebagai tanda kejujuran dan ketegasan. Di budaya lain, kontak mata langsung dengan atasan justru dianggap tidak sopan. Seseorang pemimpin yang tidak memahami nuansa ini bisa salah mengartikan perilaku anggota timnya, atau sebaliknya, berperilaku dengan cara yang membuat timnya tidak nyaman. Lebih dari itu, sensitivitas budaya juga mencangkup kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan konteks budaya yang berbeda. Di beberapa budaya, pendekatan kepemimpinan yang partipatif dan konsensus dihargai tinggi. Di budaya lain, pendekatan yang lebih direktif dan tegas justru lebih efektif. Pemimpin global yang efektif adalah mereka yang mampu membaca konteks dan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka tanpa kehilangan integritas dan nilai-nilai inti mereka. Pertanyaan besarnya, apakah sensitivitas budaya ini bisa dipelajari? Jawabannya ya dan tidak. Ada orang yang secara alami memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap perbedaan budaya, mungkin karena pengalaman hidup atau kepribadian mereka. Namun, sensitivitas budaya juga bisa dan harus dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Inilah mengapa organisasi global yang serius perlu memiliki program-program pengembangan kepemimpinan yang secara khusus dirancang untuk membangun kompetensi lintas budaya. Program-program seperti ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang budaya-budaya yang berbeda, tetapi juga melatih keterampilan berkomunikasi lintas budaya, memberikan pengalaman langsung bekerja dalam tim, multikultural, dan membangun kesadaran diri tentang bias-bias budaya yang mungkin dimiliki. Pemimpin global yang efektif tidak lahir begitu saja. Mereka dibentuk melalui proses pembelajaran yang panjang, melalui pengalaman ditempatkan di berbagai negara, melalui interaksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan melalui refleksi mendalam tentang pengalaman-pengalaman tersebut. Sekarang, mari kita renungkan sejenak. Ketiga pilar ini, budaya inklusif, menghargai perbedaan, dan sensitivitas budaya saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Budaya inklusif menciptakan landasan di mana perbedaan dihargai. Penghargaan aktif terhadap perbedaan kemudian mendorong tumbuhnya sensitivitas budaya. Dan pemimpin dengan sensitivitas budaya tinggi akan semakin memperkuat budaya inklusif dalam organisasi. Ini adalah lingkungan virtu yang harus terus dipelihara. Jika salah satu pilar lemah, seluruh struktur pengelolaan keanekaragaman bisa goyah. Misalnya,
Jika ada budaya inklusif yang kuat tetapi pemimpinnya tidak sensitif secara budaya, maka inklusivitas hanya akan menjadi slogan tanpa realisasi nyata. Sebaliknya, jika ada pemimpin yang sensitif budaya tetapi sistemnya tidak mendukung penghargaan terhadap perbedaan, maka potensi inklusivitas tidak akan termaksimalkan. Satu hal lagi yang perlu saya tekankan, pengelolaan keanekaragaman dan inklusi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan. Ini bukan tentang mencapai suatu kondisi ideal lalu berhenti. Ini tentang terus-menerus belajar, terus-menerus beradaptasi, dan terus-menerus meningkatkan kualitas interaksi antar manusia dalam organisasi. Tidak ada organisasi yang bisa mengklaim bahwa mereka sudah sepenuhnya inklusif. Akan selalu ada ruang untuk perbaikan, akan selalu ada bias yang perlu dikenali dan diatasi. Akan selalu ada cara-cara baru untuk membuat setiap individu merasa lebih dihargai dan diberdayakan. Jadi, setelah kita memahami pentingnya mengelola keanekaragaman dan inklusi, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke pembahasan selanjutnya tentang bagaimana mengembangkan kompetensi SDM global melalui pembelajaran berkelanjutan. Saudara-saudara, kita telah sampai pada salah satu bagian paling krusial dalam perjalanan kita memahami integrasi SDM global. Kita akan membahas tentang pengembangan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan. Ini adalah topik yang sangat penting karena menyentuh inti dari bagaimana organisasi global mempersiapkan talentanya menghadapi tantangan masa depan. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar klise, tapi sesungguhnya sangat mendalam. Di era di mana perubahan adalah satu-satunya konstanta, pembelajaran berkelanjutan bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Bukan lagi sekedar aktivitas pelengkap yang bisa dilakukan jika ada waktu luang. Bukan lagi sekedar program tahunan yang dijalankan untuk memenuhi kewajiban. Pembelajaran berkelanjutan adalah denyut nadi organisasi yang ingin bertahan dan berkembang di tengah arus perubahan yang semakin cepat. Coba kita renungkan sejenak. Dulu seorang lulusan perguruan tinggi bisa mengandalkan ilmunya untuk bekerja selama 20 atau 30 tahun tanpa perlu banyak belajar hal baru. Pengetahuan yang diperoleh selama kuliah masih relevan hingga mereka pensiun. Tapi sekarang, sebuah studi menunjukkan bahwa setengah dari keterampilan yang kita miliki hari ini akan menjadi usang dalam waktu 5 tahun. 5 tahun? Bayangkan, apa yang Anda pelajari hari ini mungkin tidak lagi relevan di tahun 2029 atau 2030. Inilah realitas yang kita hadapi. Teknologi berkembang dengan kecepatan eksponensial. Model bisnis berubah dalam sekejap. Cara kerja bertransformasi drastis. Dalam situasi seperti ini, mereka yang berhenti belajar akan tertinggal, sementara mereka yang terus belajar akan terus relevan. Sekarang, mari kita telaah secara mendalam 3 pilar utama dalam pengembangan kompetensi SDM global. Pertama, program pelatihan lintas budaya. Pelatihan lintas budaya bukanlah sekedar pelatihan biasa. Ini adalah fondasi utama dalam mempersiapkan talenta global. Apa yang membedakannya dari pelatihan-pelatihan lainnya? Pelatihan lintas budaya dirancang secara khusus untuk mengembangkan sensitivitas budaya, kemampuan berkomunikasi global, dan soft skill lain yang esensial dalam lingkungan internasional. Mari kita bedah satu persatu. Sensitivitas budaya adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai bahwa orang dari budaya lain mungkin memiliki cara berpikir, cara berkomunikasi, dan cara memandang dunia yang berbeda dari kita. Ini bukan hanya tentang mengetahui fakta-fakta budaya seperti di Jepang membungkuk adalah tanda hormat, atau di Timur Tengah tangan kiri dianggap tidak suci. Lebih dari itu, sensitivitas budaya adalah tentang mengembangkan intuisi untuk membaca situasi lintas budaya, tentang kemampuan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain, tentang kesadaran bahwa cara kita melihat dunia bukanlah satu-satunya cara yang benar. Kemudian, komunikasi global.
Berkomunikasi dengan orang dari budaya yang sama saja kadang sulit, apalagi dengan orang dari budaya berbeda. Bahasa adalah tantangan pertama, tapi bukan satu-satunya. Gaya komunikasi, bahasa tubuh, cara menyampaikan kritik, cara memberikan pujian, semua ini bisa sangat bervariasi antar budaya. Pelatihan komunikasi global membekali karyawan dengan keterampilan untuk menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan lawan bicara dari berbagai latar belakang. Yang paling penting, pelatihan lintas budaya yang efektif tidak boleh hanya berhenti pada teori, bukan sekedar ceramah tentang perbedaan budaya. Pelatihan yang baik harus mencangkup simulasi dan pengalaman langsung. Mengapa? Karena sensitivitas budaya bukanlah pengetahuan kognitif semata. Ia adalah keterampilan yang harus dipraktikkan. Melalui simulasi, peserta bisa mengalami sendiri situasi-situasi lintas budaya yang menantang, belajar dari kesalahan dalam lingkungan yang aman, dan mengembangkan intuisi yang akan berguna ketika mereka menghadapi situasi serupa di dunia nyata. Kedua, e-learning global. Salah satu tantangan terbesar dalam mengembangkan SDM global adalah jangkauan. Bagaimana cara memberikan pelatihan yang sama kepada karyawan yang tersebar di puluhan negara dengan zona waktu berbeda? Bagaimana memastikan bahwa seorang karyawan di kantor cabang yang kecil dan terpencil mendapatkan akses yang sama terhadap materi pembelajaran berkualitas seperti karyawan di kantor pusat? Jawabannya adalah e-learning global. Platform pembelajaran digital memungkinkan pengembangan SDM jarak jauh dengan akses 24 jam sehari, 7 hari seminggu ke konten berkualitas tinggi. Ini adalah solusi yang mengatasi batasan geografis dan waktu. Bayangkan skenario ini, seorang karyawan di New York ingin belajar tentang negosiasi lintas budaya. Seorang karyawan di Jakarta juga ingin mempelajari topik yang sama. Seorang karyawan di Dubai mungkin perlu merefresh pengetahuannya tentang topik ini karena akan menghadapi klien dari negara lain minggu depan. Dengan e-learning global, ketiganya bisa mengakses materi yang sama, video yang sama, modul interaktif yang sama, kuis yang sama pada waktu yang mereka pilih sendiri, sesuai dengan ritme belajar masing-masing. Keunggulan e-learning tidak hanya pada aksesibilitas, tapi juga pada fleksibilitas. Karyawan bisa belajar di sela-sela pekerjaan, bisa mengulang materi yang sulit berkali-kali, bisa belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Ini adalah pendekatan yang sangat berbeda dari pelatihan tatap muka tradisional yang kaku dan seragam. Namun perlu diingat, e-learning bukanlah pengganti total untuk pelatihan tatap muka. Keduanya memiliki peran masing-masing. E-learning unggul dalam menyampaikan pengetahuan secara efisien dan konsisten ke banyak orang. Tapi untuk pengembangan keterampilan interpersonal seperti negosiasi, kepemimpinan, atau coaching, interaksi tatap muka tetap diperlukan. Organisasi global yang cerdas akan mengkombinasikan keduanya dalam pendekatan blended learning yang optimal. Ketiga, pengembangan keterampilan adaptif. Dari semua aspek pengembangan kompetensi, inilah yang paling penting. Keterampilan adaptif, kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kritis, dan memecah masalah adalah fondasi kesuksesan global. Mengapa keterampilan adaptif begitu penting? Karena di era tanpa batas ini, kita tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Teknologi baru muncul tiba-tiba. Krisis global terjadi tanpa diduga. Model bisnis yang sukses hari ini bisa menjadi usang besok. Dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian ini, pengetahuan spesifik yang kita miliki hari ini mungkin tidak lagi relevan di masa depan. Tapi kemampuan untuk belajar hal-hal baru, kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru, kemampuan untuk berpikir kritis menghadapi masalah-masalah baru, inilah yang akan selalu relevan. Mari kita bedah 3 komponen utama keterampilan adaptif. Pertama, kemampuan beradaptasi. Ini bukan sekedar kemampuan untuk menerima perubahan, tapi kemampuan untuk berkembang dalam perubahan. Orang dengan kemampuan adaptasi tinggi
tidak hanya bertahan saat terjadi perubahan, tapi justru melihat perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Mereka fleksibel dalam cara berpikir, terbuka terhadap ide-ide baru, dan tidak terikat secara kaku pada cara-cara lama. Kedua, berpikir kritis. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan untuk memilah informasi yang relevan dari yang tidak relevan, yang benar dari yang salah, yang penting dari yang tidak penting, menjadi semakin krusial. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis situasi secara objektif, mengevaluasi argumen, mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mungkin keliru, dan sampai pada kesimpulan yang logis berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ketiga, problem solving atau pemecah masalah. Ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebabnya, menghasilkan solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi tersebut, dan mengimplementasikan solusi terbaik dengan efektif. Di lingkungan global yang kompleks, masalah-masalah yang dihadapi seringkali tidak memiliki jawaban yang mudah atau formula baku. Dibutuhkan kreativitas dan ketekunan untuk menemukan solusi yang tepat. Jadi, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke bagian berikutnya yang akan membahas studi kasus PT Garuda Indonesia secara mendalam. Saya jamin Anda akan mendapatkan banyak wawasan berharga dari kasus nyata ini. PT Garuda Indonesia adalah contoh menarik bagaimana sebuah BUMN strategis mengintegrasikan talenta global di tengah tantangan besar. Pada tahun 2025, Garuda Indonesia mengambil langkah progresif dengan menunjuk 2 profesional asing dalam jajaran direksinya. Mereka adalah Balagopal Kunduvara sebagai Director of Finance and Risk Management dan Neil Raymond Mills sebagai Director of Transformation. Keputusan ini menarik perhatian publik dan memicu berbagai perdebatan. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik. Tapi, jika kita analisis secara akademis, keputusan ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan penelitian Raisa Ayu Rininta dan rekan-rekan dari Universitas Indonesia, langkah Garuda ini bukanlah eksperimen baru tanpa preseden. Pada tahun 2013, di era kepemimpinan Emir Shah Sattar, Garuda juga pernah mengangkat Eric Major sebagai direktur komersial. Jadi, ada memori institusional yang membuktikan bahwa mekanisme RUPS Garuda secara historis bersifat inklusif dan berbasis meritokrasi global. Lalu, mengapa Garuda membutuhkan direksi asing? Analisis menggunakan Research Based View atau RBV menunjukkan bahwa kedua direksi asing ini membawa aset tak berwujud yang tidak dimiliki talenta lokal dalam konteks krisis saat ini. Balagopal Kunduvara hadir dengan kemampuan negosiasi restrukturisasi utang yang kompleks dengan lessor dan kreditur global. Pengalamannya di maskapai global memungkinkan dia mengurangi asimetri informasi dan biaya transaksi kultural dengan kreditor internasional. Neil Raymond Mills membawa pengetahuan hijau atau green knowledge, kerangka kerja berkelanjutan dan efisiensi operasional berstandar dunia yang belum mapan di internal. Kemampuannya mentransfer standar ESG global menjadi aset berharga bagi Garuda. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Garuda memitigasi risiko. Penunjukan tahun 2025 ini memiliki landasan hukum yang kokoh. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan Undang-Undang BUMN, Pasal 15A ayat 3 memberikan ruang strategis bagi talenta global. Di tingkat korporasi, Board Manual Terbitan 5 Garuda mengatur secara ketat mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat kolektif, mencegah dominasi individu asing dalam keputusan strategis yang sensitif. Menurut wawancara dari Pujo Broto, Vice President Corporate Communication Garuda periode 1998 sampai 2015, pada awalnya terdapat resistensi dari pegawai.
Namun, dalam perjalanannya, ketika kinerja pimpinan tersebut terbukti baik, mereka bisa menerima. Ini menunjukkan bahwa legitimasi direksi asing di mata pegawai BUMN tidak didapat dari otoritas legal semata, melainkan dari bukti kompetensi teknis di lapangan. Dari pembahasan kita hari ini, ada beberapa poin kunci yang bisa kita simpulkan. Pertama, sinergi talenta melalui kolaborasi lintas negara dan budaya memperkuat daya saing serta mendorong inovasi berkelanjutan di pasar global. Tidak ada organisasi yang bisa sukses secara global dengan hanya mengandalkan talenta lokal. Kedua, kombinasi platform digital canggih dan budaya inklusif menjadi fondasi integrasi SDM yang efektif dan berkelanjutan. Teknologi adalah enabler, tapi budaya adalah fondasi. Ketiga, SDM global bukan sekedar tantangan operasional, tetapi peluang strategis untuk pertumbuhan dan transformasi organisasi. Organisasi yang melihatnya sebagai beban akan tertinggal, organisasi yang melihatnya sebagai peluang akan memimpin. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus Garuda Indonesia, nasionalisme dalam pengelolaan aset negara tidak harus dimaknai sebagai isolasi dari talenta global. Nasionalisme modern diwujudkan melalui penguasaan kendali strategis, sementara fungsi operasional dapat dibuka untuk kompetensi terbaik dunia. Demikian pembahasan kita hari ini tentang integrasi SDM global, menyatukan talenta di era tanpa batas. Organisasi yang berhasil mengintegrasikan SDM global dengan efektif akan memimpin di era tanpa batas ini dengan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Saya Lira Lestari, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.